Ya, pandemi COVID-19 memicu melonjaknya jumlah pengangguran di Indonesia. BPS menyebut bahwa per Agustus 2020 ini ada 9,77 juta penduduk usia kerja yang menganggur, naik hampir 3 juta orang sejak bulan Februari. Seperti banyak diprediksi sebelumnya, pandemi COVID-19 membawa disrupsi yang signifikan pada ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah penduduk yang menganggur meningkat, demikian juga dengan tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa per Agustus 2020 ada 9,77 juta penduduk usia kerja yang menganggur. Ada penambahan pengangguran sebanyak 2,89 juta orang sejak Februari atau 2,67 juta orang dibanding angka pada Agustus 2019. Ini adalah jumlah pengangguran tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, setelah biasanya berkisar antara 6 juta hingga 7 juta orang. Seiring dengan ini, tingkat pengangguran terbuka juga naik. Dari yang awalnya sudah sempat bisa ditekan ke bawah 5%, yaitu 4,99% di Februari 2020, per Agustus angkanya melonjak menjadi 7,07%. Tingkat pengangguran tertinggi berada di DKI Jakarta dengan 10,95%, naik dari 6,54% yang tercatat pada Agustus 2019. Banten menyusul dengan 10,64%, Jawa Barat 10,46%, Kepulauan Riau 10,34%, Maluku 7,57%, dan Sulawesi Utara 7,37%. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen untuk menekan angka pengangguran. Apalagi pada bulan Agustus 2020 ini jumlah penganggurannya mengalami kenaikan dibandingkan Agustus tahun lalu. Lalu bagaimana pemerintah mewaspadai ledakan pengangguran akibat pandemi? Meningkatnya angka pengangguran apakah mutlak akibat pandemi atau karena digitalisasi? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri, Anton J. Supit, dan juga Ekonom Universitas Indonesia, Ari Kunchoro. Saya sapa kedua narasumber saya, Pak Anton, Prof. Ari, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat selalu. Kita bicara soal pengangguran. Ketika kemarin BPS juga sudah mengumumkan bahwa kuartal 3 PDB kita masih minus, artinya 2 kuartal berturut-turut kita masuk ke jurang resesi saat ini. Namun kita coba untuk bahas lebih fokus kepada pengangguran. Mungkin sebelum ke Pak Anton, saya mau minta pendapat Prof. Ari dulu soal ini. Prof, apa yang menyebabkan pengangguran ini angkanya bertambah? Apakah mutlak karena pandemi COVID-19 atau ada unsur lain, misalnya sektor-sektor lain yang banyak terdisrupsi? Ini lebih banyak karena pandemi ya, karena kalau kita lihat itu dengan adanya pandemi, kan usaha untuk menguranginya kan dengan memutus antara sisi permintaan dan sisi produksi ya. Tadinya itu pakai PSBB. Tapi yang terjadi kemudian adalah itu kelas menengahnya itu juga lama-lama juga jadi takut ya dengan terpaparnya COVID. Jadi mereka mengurangi pembelian terutama untuk peralatan rumah tangga, barang-barang tahan lama, dan juga mereka berhenti untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Itu waktu bulan Agustus ya, kira-kira Juli Agustus. Waktu kasus COVID-nya itu satu harinya itu lebih dari 4.000. Ya. Jadi data yang tertangkap itu adalah data yang... Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Itu kelihatannya memang kita sekarang sudah mulai mengerti bahwa mau tidak mau memang harus ada persepsi aman bagi kelas menengah. Nah, baru mereka itu akan berbelanja seperti semula. Karena kita tidak bisa mengandalkan pasar ekspor nih. Kita lihat Eropa ini sekarang kebanyakan memasuki lockdown yang kedua karena mereka sudah nggak mampu lagi rumah sakitnya. Jadi lockdownnya itu mereka sebagai pilihan terakhir. Nah, jadi yang kita lakukan itu sebenarnya sudah arah yang baik, yaitu belum ada vaksin, tapi meningkatkan disiplin ya. Angka positifnya itu sudah turun di bawah 3.000 ya, kira-kira 2.600. Nah, ini kita lihat ya kemarin ya, sayang ini tidak tertangkap pada data, yaitu sudah mulai banyak yang keluar kota. Ya, tapi ini terjadi pada akhir dan dampaknya juga masih belum tahu. Karena apa? Ada kemungkinan nanti ada pelonjakan kembali. Ini seperti di negara lain. Kalau misalnya tidak disiplin ya, karena manusia itu makhluk sosial. Begitu dia dikekang, kemudian dilepas, kemudian lupa ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi berarti memang
game changer-nya itu ya mau tidak mau akhirnya vaksin. Ya, sayang sekali ya. Sebenarnya kalau kita lebih disiplin ya mungkin kita bisa ya. Karena kuncinya ini sekarang adalah bagaimana daya beli yang terkunci di kota-kota besar itu bisa diputar ya, sehingga menciptakan daya ungkit ya. Tanpa itu akan susah ya. Jadi sektor industri, sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor pariwisata itu tetap akan terpuruk. Jadi memang demand-nya, permintaannya itu memang sangat berkurang. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari pelaku usaha. Apa yang menyebabkan sulit sekali bahwa orang-orang Indonesia sulit terserap di tenaga kerja? Kalau kita lihat kemarin data investasi sebenarnya tidak cukup baik begitu Pak Anton. Tapi banyak yang tidak terserap soal tenaga kerja. Kalau dari dunia usaha sendiri seperti apa kondisinya Pak? Jadi saya kira benar sekali apa yang Prof. Ari Kunchoro jelaskan, sudah sangat jelas lah bahwa memang permintaannya menurun karena ada pandemi. Sekarang kalau kita lihat data yang masuk di Kadin itu ada 84% sekitar itu perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Ya, artinya dalam segala skala besar, kecil dan lain-lain, skala menengah juga. Nah, yang stabil itu ada 14% sekitar itu, dan 2% yang naik karena dalam kondisi apapun, kondisi perang pun ada perusahaan yang bisa menikmati gain kan, jadi tidak selalu harus terpuruk. Nah, dalam 84% itu kalau kita lihat ada pabrik yang sudah berproduksi, ya, katakanlah banyak pabrik. Tapi satu contoh, ada satu pabrik otomotif menceritakan ke kita bahwa dia ada satu titik untuk break even sekitar 60%. Sekarang ini dia berproduksi di bawah 50%, artinya belum di bawah break even, sehingga praktis pabrik ini rugi. Jadi ini yang skala pabrik yang besar. Nah, yang kecil-kecil kan lain lagi. Nah, dalam kondisi begini tentunya tidak bisa lihat karena pabrik beroperasi, jadi seakan-akan tidak ada masalah. Nah, ini ada masalah sehingga pasti mereka itu lantas kalau paling jelek kita selalu hindari ini yang terakhir, itu PHK. Tapi sebelum PHK ada kalanya di kita itu Prof. Ari mengenal yang istrinya menawarkan pengunduran diri sukarela dan lain-lain. Dan ini tidak terdeteksi juga karena pendataan di kita kan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang dikatakan Prof. Ari itu betul sekali, golongan menengah ke atas itu sebenarnya mampu spend. Tetapi dari pandemi dia takut keluar. Siapa yang berani mau ke nonton atau pergi makan di luar dan seterusnya ya. Oleh karena itu indikasinya bahwa sebenarnya mereka ini mampu adalah tabungan di bank itu naik, tapi golongan ini yang naik. Artinya karena ada jadi savingnya naik, tetapi golongan yang di bawah ini yang parah daya tahan mereka barangkali tinggal beberapa bulan saja. Yang paling di bawah inilah. Ya kita lihat aja kalau kita bicara berapa banyak mereka itu, data BPJS Kesehatan yang disubsidi iurannya itu ada sebesar 96,8 juta. Nah, ini tentunya kalau tidak diberi bantuan sosial akan sangat bermasalah. Jadi mengungkitnya bagaimana? Yaitu tentu beri lapangan kerja. Tapi dalam kondisi industri mengalami problem seperti tadi 84%, pendapatan mereka menurun, di mana seringkali terjadi outbreak di salah satu pabrik, terpaksa dia menghentikan produksi dan seterusnya. Ini tentunya sangat sulit diharapkan ada penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu memang yang dikatakan Prof. Ari tadi ya, kata kunci di vaksin secepatnya kita dapatkan untuk mengatasi, yang penting memberi keamanan, kepastian aman, orang itu mau keluar, kalau dia sudah berani keluar, dia mau spend, katakanlah belanja, dan lain-lain, sehingga ekonomi kan bisa bergerak. Jadi saya kira dalam kondisi begini sangat sulit kita mengharapkan terjadi penciptaan lapangan kerja. Apalagi di sektor real, industri ya. Barangkali kalau proyek pemerintah saya tidak tahu, proyek padat karya dan lain-lain itu barangkali bisa pekerjakan orang yang langsung. Tapi kalau industri, apalagi kalau yang tujuan ekspor, kita tahu sendiri Amerika, Uni Eropa, dan lain termasuk China pun walaupun dia lebih baik dari kita. Tapi kan menurun permintaan. Jadi yang paling penting saya kira memang bagaimana menaikkan permintaan, tetapi tidak akan banyak artinya kalau pandeminya masih seperti sekarang. Nah, sekarang dengan dilonggarkan PSBB, kesannya adalah terjadi trade-off. Ekonomi membaik sehingga defisitnya menjadi mengecil, minusnya menjadi kecil, tetapi penyakitnya kan nambah. Ini yang tidak bisa, mestinya kan
ekonomi baik, tapi pandeminya juga bisa teratasi. Saya kira itu pandangan saya, Mbak. Oke, inputnya apa Pak kalau begitu? Kan kita ingin sejalan antara kesehatan dan juga ekonomi. Nah, apa input dari pelaku usaha sendiri? Ya kita sih berusaha, tapi begini sekarang. Kalau kita bicara ini, kita tidak mendikotomikan antara pandemi dan ekonomi, ya itu berbeda. Kalau saya dengar China mendahulukan ekonomi penyakitnya, ya karena dia itu cadangan keuangannya kuat dan lain-lain sehingga penyakitnya diselesaikan dulu, baru ekonomi. Kita kan tidak bisa karena keuangan kita juga tidak mampu seperti itu. Nah, oleh karena itu memang harus ada kontrol yang kuat terhadap pandemi. Nah, kalau pandemi ini saya baca wawancara Dr. Yoga. Dr. Yoga kan sebelumnya Dirjen Penyakit Menular di Kemenkes. Setelah itu bekerja di WHO di India. Umpamanya sekarang, PCR kita itu 2 kali lipat harganya daripada Indonesia dengan bandingkan India. Nah semestinya nantinya vaksin juga itu, ya kalau bisa perusahaan jangan rugi, tapi jangan juga mengambil untung yang akhirnya kan kalau tidak terselesaikan, ekonomi kita taruhannya, Mbak. Jadi sebenarnya di luar kontrol pengusaha sekarang. Pengusaha hanya bisa menjaga, kalau bisa permintaan kan kita tidak bisa kontrol. Kita mengontrol produksi. Nah, yang kita bisa lakukan. Tapi kalau permintaan baik luar negeri maupun dalam negeri menurun, ya kita tidak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu yang paling penting sebenarnya kontrol protokol kesehatan. Di pabrik barangkali kita bisa maksimal menegakkan protokol kesehatan. Tapi begitu mereka keluar pabrik, bergerombol, naik kendaraan umum, ini menjadi domainnya pemerintah daerah. Oleh karena itu kita harus secara total seluruh komponen masyarakat itu punya tekad yang sama bagaimana menghadapi masalah pandemi. Nah, yang kita khawatirkan lagi, mudah-mudahan tidak terjadi, mungkin Prof. Ari bisa kasih komentar, pilkada ini juga menjadi sesuatu kekhawatiran kita juga di dalam hal pandeminya ini. Ya, oke. Tanggapannya Prof. Ari. Jadi yang pemerintah daerah itu memang harus ada semacam instrumen fiskal ya, yang memberikan semacam insentif kalau mereka melakukan hal yang terbaik untuk pengendalian pandemi. Misalnya saja adalah jumlah positif yang ditekan, ya. Misalnya bisa dimasukkan DAU atau dana alokasi khusus. Nah, itu akan cukup efektif, ya. Kenapa? Karena usaha-usaha pencegahan pandemi dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu mengerahkan aparat, ya. Dan aparat itu tentunya akan ada biayanya. Nah, biasanya itu pertama realokasi. Tapi kalau ingin melakukannya secara masif, itu memang harus melakukan patroli, ya. Terutama malam itu, ya. Tadi Pak Anton sudah bilang, setelah pulang dari pabrik, justru di situ penularannya, ya. Jadi yang diawasi itu adalah tingkah laku waktu mereka sebagai makhluk sosial. Ya, kalau di pabrik mereka melakukan apa yang harus dilakukan sebagai pekerja, tapi sebagai makhluk sosial itulah yang dilakukan. Jadi inilah kegagalan dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, kalau di Cina lain lagi, dia melakukan intervensi vaksin jauh di awal, ya. Sehingga yang kita lihat mereka tidak pakai masker, ya. Itu karena mereka sudah merasa ya barangkali imun, ya, walaupun itu tidak perlu kita contoh, kita harus melakukannya lagi. Jadi saya setuju dengan Pak Anton, itu harga dari vaksin itu harus dikontrol karena itu disebut sebagai public good, ya. Jadi eksternalitasnya itu sangat besar karena itu menimbulkan efek positif baik pada masyarakatnya sendiri maupun pada industri, ya. Jadi yang harus diketahui itu bahwa kita belum tahu, ya, berapa besar dari populasi itu nanti yang harus membayar secara mandiri. Okay. Nah, kalau terlalu mahal, ya itu kemudian akan ada, ya udah saya tidak usah vaksin. Nah, biasanya yang seperti itu ya tetap takut keluar. Jadi intinya kita menanamkan bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan demi keamanan diri dengan harga yang terjangkau, disubsidi, ya. Mungkin juga harus diberikan contoh, misalnya beberapa daerah, ya, yang agak berat, ya, kasus positifnya itu diberikan, ya. Jadi selain dari tenaga kesehatan itu juga ada bagian masyarakatnya. Misalnya saja pekerja pabrik di daerah konsentrasi industri di Tangerang, di Surabaya, Sidoarjo, di Semarang, ya, di Magelang itu diberikan. Nah, itu efeknya akan sangat bagus, ya, kepada ekspektasi dari masyarakat, terutama kelas menengah nih, ya, kelas menengah
mencari berita bagus, berita positif sebelum mereka mau belanja kembali seperti semula. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kami bersama dua narasumber saya, tapi kita jeda sebentar pemirsa, nanti kita akan lihat data-datanya seperti apa. Tetaplah di sini.